Pemirsa, kerangka Alvaro telah diangkat polisi di Tenjo, Bogor, Jawa Barat dan berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ibu korban telah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi melakukan penggalian jasad Alvaro Kianu Nugroho dengan anjing pelacak di Sungai Cilalai, Tenjo, Bogor yang telah kembali tertutup rumput. Alvaro hilang April lalu saat sholat di Masjid Pesanggerahan. Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah menerima kerangka jenazah yang diduga jasad korban. Tim forensik Pusdokes Polri melakukan pemeriksaan luar dan dalam. Saat ini kami sedang lakukan pemeriksaan luar dan dalam sesuai dengan permintaan dari penyidik. Kita lagi berproses, kita koordinasi dengan penyidik untuk pengambilan data antemortem. 2 kantong, ada 2 kantong. Kantong dari kertas. Keluarga korban terpukul akan kabar duka yang diterima dari pihak kepolisian. Pelaku penculikan ayah tiri korban. Sebetulnya Alek Iskandar itu sebetulnya orangnya baik ya. Orangnya kalau menurut saya baik, tadinya itu baik. Kalau datang ke sini sopan, cium tangan, segala macam. Tapi pada kenyataannya justru seperti ini. Dia malah melakukan hal-hal yang mencerderain keluarga saya. Kerangka Alvaro masih di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, sementara pemirsa, polisi menyebut motif dendam dan juga sakit hati yang melatar belakangi ayah tiri membunuh Alvaro. Dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, terlapor memiliki dorongan emosional dan niat untuk melakukan balas dendam. Hal ini diakui oleh tersangka melakukan penculikan terhadap Ananda AKN sampai dengan membawa korban dari salah satu masjid di wilayah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Diduga istrinya memiliki pria idaman lain. Terjawab ya. Pemirsa, kasus pembuangan bayi ke laut di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah terbongkar. Ibu bayi ditahan polisi sedangkan bayinya masih dalam proses pemulihan di rumah sakit. Di IGD, Mas. Saya hidup, Mas. Bisa. Bayi laki-laki yang dibuang ke laut di pinggir pantai Desa Pandean, Rembang, Jawa Tengah, kondisinya kini semakin membaik setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Luka bekas kail pancing di punggung sudah mengering, sementara luka di bagian kepala bayi akibat terbentur tembok pemecah gelombang masih dalam proses pemulihan karena tergolong cukup parah. Pihak Polres Rembang belum merilis kasus, namun ibu bayi berinisial LA, 20 tahun, sudah ditahan dan jalani pemeriksaan di Mapolres Rembang. Pelaku yang diketahui bekerja sebagai pedagang nasi goreng bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Cuma di sini ada terkendala di masalah bagian kepala bagian belakang. Karena dari temuan kemarin itu ternyata ada trauma di kepala bagian belakang yang menyebabkan harus dilakukan tindakan lanjutan. Sebelumnya pemancing ikan mencurigai gerak-gerik wanita saat membuang plastik ke laut. Bungkusan plastik sempat terombang-ambing ombak kemudian ditarik dengan menggunakan pancing. Usai dibuka ternyata isinya sesosok bayi yang langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Rembang. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa iNews melaporkan. Pemirsa, berpura-pura sebagai petugas intelijen, seorang pria membawa kabur ponsel pedagang minuman di Jombang, Jawa Timur. Seorang pria parubaya mendatangi sebuah kios pedagang minuman segar di tepi jalan raya Desa Tembak Rejo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ia mengaku-ngaku sebagai intel yang hendak meminjam ponsel untuk merekam pencuri. Korban sempat menolak karena memori ponselnya penuh dan menunjukkan ke pelaku. Namun saat memegang HP korban, pria itu langsung kabur. Pinjam kamera, saya bilang maaf Pak, nggak ada, mohon maaf. Nah orangnya itu tapi memaksa Mas, terus saya itu memberikan alasan bahwa kalau HP saya ini nggak bisa dan penyimpanannya penuh. Saya buktikan ke beliaunya, lah HP saya langsung diambil, dibawa pergi. Atas kejadian tersebut korban rugi 2,5 juta rupiah dan telah melapor ke Mapolres Jombang.
Korban berharap pelaku pencurian dapat segera ditangkap. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan pecahkan kaca mobil terjadi di kawasan Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Sejumlah dokumen penting seperti KTP, SIM, ATM hingga paspor milik korban hingga uang tunai raib dibawa kabur oleh pelaku. Beginilah kondisi mobil usai menjadi sasaran pencurian di depan sebuah toko di Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Terlihat kaca mobil pecah hingga berserakan dirusak oleh pelaku. Aksi pencurian pecah kaca mobil ini terjadi saat korban tengah makan di warung dan memarkirkan mobilnya di depan toko yang sudah tutup. Sejumlah dokumen penting milik korban seperti paspor, KTP, SIM, ATM, hingga uang tunai hilang dicuri pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku diduga berjumlah 2 orang. Aksi pencurian berlangsung cepat, kurang dari 10 menit. Setelah memecahkan kaca, pelaku langsung kabur bersama rekannya. Kaca dibobol di pintu dekat gerbang kita di sebelah kiri. Terus setelah kejadian 15 menit kemudian korban langsung datang selesai makan di warung makan sebelah. Korban telah melaporkan kasus ini ke polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, 3 pria nekat mencuri kabel milik perusahaan listrik negara atau PLN di Jalan Kali Sekretaris Kebonjeruk, Jakarta Barat saat terpergok warga ketika pelaku langsung melarikan diri. Ada maling kabel nih. Bang, tolong tindak ya bang. Warga merekam 3 pria yang diduga hendak mencuri kabel milik PLN di Jalan Kali Sekretaris Kebonjeruk, Jakarta Barat. Salah satu pelaku terekam saat memotong kabel yang melintas di atas aliran kali. Kondisi jalan yang sepi membuat pelaku leluasa melakukan aksi pencuriannya. Saat kepergok warga, ketiganya langsung kabur. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan warga ke PLN dan polisi. Yang saya tahu sih itu ada poros begitu, itu dia lihat ke kabel itu. Kabel itu hilang berapa ratus meter, itu banyak tuh panjang. Itu ada kabel. Kalau Bapak sendiri pernah ngeliat nggak sih Pak kejadian Pak? Kalau lihat sih nggak pernah sih. Kayaknya kejadiannya malam hari atau mungkin sampai pagi. Kalau pagi kan memang masih sepi. Saat ini kepolisian dari sektor Kebonjeruk dan Jatanras Polres Jakarta Barat masih menyelidiki kasus pencurian kabel di aliran Kali Sekretaris ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Sunter, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan mayat di kolong jembatan aliran Kali Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jasad pria tersebut ditemukan dalam kondisi hangus, diduga tewas tersetrum saat akan mencuri kabel bawah jembatan. Warga di kawasan Sunter, Jakarta Utara digegerkan penemuan sesosok jasad pria di kolong jembatan Kali Sunter, Jakarta Utara. Saat ditemukan warga, jasad dalam kondisi hangus. Petugas Inafis Polres Jakarta Utara dibantu petugas pemadam kebakaran kemudian mengevakuasi jasad korban. Dari keterangan warga sebelum tewas, pria yang sudah diketahui identitasnya itu diduga hendak mencuri kabel di bawah jembatan. Naas ia tersengat listrik hingga tewas. Dibawa kesetrum. Kesetrum kenapa? Ada kabel induk. Oh, dari kabel. Iya. Yang kesetrum aja. Dia warga mana bang? Tadi sih punya Lagoa. Oh, orang Lagoa. Iya. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus penemuan jasad ini ditangani Polsek Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, polisi dalami ledakan peluru mortir yang digerinda seorang pemulung di Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Ledakan menyebabkan pemulung tersebut meninggal dunia.
Tim penjinak bom Gegana Polda Metro Jaya terus melakukan identifikasi dan merekonstruksi bahan peledak yang ditemukan di Kampung Ujung Harapan, Kelurahan Bahagia, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Polisi memastikan ledakan berasal dari sebuah mortir yang belum diketahui jenis serta ukurannya. Peristiwa tersebut bermula ketika korban yang tengah memulung menemukan benda yang kemudian diketahui sebagai peluru tank jenis mortir. Diduga faktor ketidaktahuan, korban berniat menjual barang tersebut dengan cara dipotong dengan gerinda. Ya, hasil dari olah TKP dari tim Jibom Gegana Polda Metro, ada beberapa potongan ya dari selongsongnya, kemudian selanjutnya karena kurang hati-hatian ya, karena ketidaktahuan korban ini akhirnya terjadi ledakan dan kita masih dalami oleh tim Jibom Gegana Polda Metro. Kini jasad korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna pemeriksaan lebih lanjut dan area kejadian juga telah dinyatakan aman. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, sebuah mes karyawan di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. Akibat dari kebakaran tersebut, sebuah toko bangunan tepat di bawahnya nyaris terbakar. Sebuah mes karyawan di Jalan Beratang Binangun Gang 2 Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Akibat kebakaran tersebut, sebuah toko bangunan yang berada tepat di bawahnya nyaris terbakar. 14 unit damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Diduga kebakaran disebabkan karena konsleting listrik dari kamar yang ada di lantai 2 toko bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil di Temanggung, Jawa Tengah menabrak sebuah kafe. Diduga pengemudi dalam kondisi mabuk. Inilah detik-detik sebuah mobil menabrak sebuah kafe di kompleks SPBU di Danau Payan, Bulu, Temanggung. Terlihat minibus yang dikemudikan YS berhenti di depan kafe. Namun tiba-tiba mobil berjalan maju dan masuk ke dalam kafe, menabrak pintu hingga perabotan kafe hingga berserakan. 2 penumpang dalam kondisi selamat. Diduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras, kafe masih dalam kondisi tutup sehingga tidak ada korban. Namun kerusakan kafe ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Jadi kita sudah closing, terus tadi itu ada mobil yang parkir di depan outlet kita dan nggak tahu kenapa itu bisa masuk ke dalam. Untuk bertemu dengan sopir itu tadi keadaannya katanya nggak bisa buat mengemudi dan itu untuk temennya yang bisa mengemudi itu dalam kondisi mabuk. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Temanggung, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, curah hujan yang tinggi mengguyur kawasan pesisir selatan Sumatera Barat, mengakibatkan meluapnya Sungai Batang Tarusan. Imbasnya jalan lintas Sumatera Padang, Painan, dan Bengkulu tak bisa dilalui kendaraan. Beginilah kondisi banjir yang merendam Nagari Duku, Kecamatan 11, Koto Tarusan, Provinsi Sumatera Barat. Banjir setinggi hingga 1 meter menggenangi pemukiman warga dan menutup akses jalan jalur lintas Sumatera, Padang, Painan, dan Bengkulu. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan pesisir selatan sejak 2 hari terakhir hingga Senin pagi mengakibatkan Sungai Batang Tarusan meluap hingga ke jalan nasional. Situasi arus lalin di tepatnya kami berada di daerah Jongah, Kenagarian Duku Utara, Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dapat kita sama saksikan sampai saat ini arus lalin terputus karena naiknya air sungai. Kami juga menghimbau kepada para pengguna jalan
Bagi yang melewati Padang Painan atau Painan menuju Padang bisa melewati jalur alternatif melewati kawasan wisata Mandeh. Kami menghimbau kepada para pengguna jalan agar berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dari data sementara BPBD Provinsi Sumatera Barat, banjir yang terjadi di daerah Tarusan ini merendam puluhan rumah warga serta area pertanian. Hingga saat ini BPBD masih melakukan pendataan dampak akibat banjir ini. Untuk sementara arus kendaraan dari arah Padang menuju Painan dan sebaliknya dialihkan ke jalan kawasan Mandeh. Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah yang berada di pinggir Sungai Batang tergenang banjir. Ketinggian banjir bervariasi dan paling tinggi mencapai 2 meter. Satu persatu korban banjir di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Curah hujan tinggi dalam 2 hari mengakibatkan 10 kecamatan dilanda banjir. Terparah di Kecamatan Ulakan, Tapakis. Di lokasi ini ratusan masyarakat terpaksa diungsikan karena genangan air mencapai 2 hingga 3 meter. Jadi untuk pengungsian di titik utama itu di Surau Kalampean, dekat Pasar Nagari Kampung Ulakan. Namun demikian ada beberapa titik lagi tempat pengungsian kita ada di Surau Pelak Pisang dan ada di Surau Pari. Jumlah kecamatan yang terdampak itu ada 11 kecamatan, kemudian jumlah nagari yang terdampak ada 11 nagari, 17 nagari, kemudian titik banjir ada 10 titik, kemudian titik longsor juga ada 5 titik, kemudian pohon tumbang ada 2 titik. Rata-rata ketinggian banjir itu ada 1-2 meter. Sebagian masyarakat yang terdiri dari anak-anak dan lansia terpaksa diungsikan dengan perahu karet. Mereka diungsikan sementara di surau ataupun di rumah saudaranya yang dianggap masih aman. Akibat hujan deras, selain banjir ada 5 titik longsor dan 2 pohon tumbang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar jembatan Gladak Perak Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan juga abu vulkanik. Pohon-pohon di pinggiran sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar jembatan Gladak Perak Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Dari rekaman drone BNPB, sejumlah petugas masih berjaga di sekitar jembatan Gladak Perak. Material vulkanik membuat jalan di sekitar jembatan sangat licin dan berbahaya. Kendaraan yang melintas di atas jembatan harus bergerak perlahan. Ketebalan abu vulkanik mencapai 5 cm di sepanjang jalan. Kepulan asap putih juga masih terlihat di daerah aliran sungai di sekitar jembatan Gladak Perak. Selain itu, pohon-pohon di pinggir sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, ribuan warga di Berlin, Jerman menggelar aksi unjuk rasa mengutuk aksi genosida yang dilakukan Zionis Israel di Gaza. Massa pro-Palestina menggelar aksi demonstrasi di Berlin, Jerman. Dengan membawa sejumlah poster, mereka menyuarakan solidaritas kepada warga Gaza. Meski aksi berlangsung damai, 1 orang aktivis pro-Palestina ditahan polisi. Pemerintah Jerman diketahui mendukung Israel dengan mengirimkan bantuan persenjataan, kerjasama keamanan, dan dukungan politik. Pemirsa, militer Israel mengerahkan kendaraan lapis baja ke Quneitra, Suriah. Tentara penjajah Israel mengerahkan sejumlah tank di sebuah bukit di Teh Al-Amar Al-Sharqi, Quneitra, Suriah. Mereka menduduki kawasan tersebut dan menancapkan bendera Zionis. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF pun mulai membangun pos militer.
Peristiwa ini terjadi beberapa hari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Suriah Barat Daya. Sebelumnya pemirsa, peningkatan tajam serangan Israel ke Suriah Barat Daya terjadi sejak awal November 2025. Israel diketahui telah melancarkan 60 operasi militer ke wilayah Suriah. Sejak pemerintah sementara mengambil alih kekuasaan di Damaskus pada bulan Desember 2024, Israel telah memperluas kehadirannya di Suriah Selatan. Penjajah telah mengerahkan pasukan ke zona penyangga dan secara sistematis menghancurkan infrastruktur militer Suriah melalui serangan udara dan laut. Kita ke informasi lainnya pemirsa, MNC Peduli terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa. Salah satunya melalui kegiatan yang digelar di SD Negeri 5 Sayan Ubud, Bali. Bersama Bali Children's Project, MNC Peduli mendorong minat baca dan juga kreativitas anak-anak melalui berbagai aktivitas yang edukatif. Puluhan siswa SD Negeri 5 Sayan, Ubud Gianyar, Bali bergembira dengan kehadiran MNC Peduli bersama Bali Children's Project yang membagikan buku cerita menarik serta mainan edukatif sebagai upaya menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Dalam kegiatan ini, anak-anak juga diajak membuat canang sari, ketupat, dan kelakat yang digelar dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan. Tak hanya itu, siswa-siswi juga berlatih seni tari sebagai bentuk pelestarian seni dan budaya lokal. Beragam permainan edukatif atau games juga dihadirkan MNC Peduli untuk menambah rasa antusias sekaligus menjadikan proses belajar terasa lebih menyenangkan. Kami sangat senang kedatangan MNC Peduli. Ada games juga, saya menang gamenya. Kasih MNC Peduli. Semoga dengan bantuan yang diberikan dari MNC Peduli dapat meningkatkan literasi dan minat baca dari siswa-siswi kami. Terima kasih banyak. Program ini diselenggarakan untuk menjawab masalah rendahnya minat baca anak-anak di Indonesia, yang menurut data UNESCO masih tertinggal dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara. Kami memberikan beberapa buku sebagai kegiatan untuk menunjang literasi di sekolah ini untuk memperkuat kegiatan perpustakaan, dan ini juga bagian daripada memperingati Hari Anak Internasional. Untuk merayakan Hari Anak Internasional, di mana kami mengajak anak-anak untuk meningkatkan kreativitas mereka, literasi dengan buah tangan dari MNC Peduli berupa 100 buku dan berbagai macam hadiah games untuk anak-anak. Melalui kegiatan ini, MNC Peduli berharap dapat meningkatkan minat baca, kreativitas, serta kemampuan motorik anak-anak sejak dini. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menyambut musim libur dalam rangka Natal dan akhir tahun, salah satu pusat perbelanjaan ternama di Jakarta memberikan pilihan untuk menikmati dan menghabiskan waktu liburan. Berkolaborasi dengan Disney, Central Park resmi meluncurkan Noel Season Sweetopia disertai dengan Lights Up Ceremony sebagai tanda dimulainya perayaan Natal dan Tahun Baru. Desember selalu menjadi momen yang ditunggu dengan penuh gembira, termasuk oleh para pengunjung Central Park dan Neo Soho Mall di Jakarta. Central Park resmi memulai rangkaian Noel Season bertema Stopia Lights Up Ceremony dengan menampilkan pohon Natal ikonik setinggi lebih dari 30 meter. Atraksi drone menampilkan ikon Natal membuat pengunjung terpukau. Acara ini menandai transformasi Neo Soho menjadi Central Park 2 yang menghadirkan pengalaman belanja dan hiburan yang lebih terintegrasi. Ini pertama kali kita nyalain pohon Natal beserta semua dekorasi Natal kita. Nah, yang spesial banget tahun ini kita juga bekerja sama dengan Disney. Jadi ada Zootopia 2 itu di Tribeca Park di Laguna Atrium. Nanti kita juga akan ada meet and greet dengan Judy and Nick dari Zootopia. Noel Session Stopia Lights Up Ceremony mulai 22 November 2025 hingga 4 Januari 2026.
Ke informasi lainnya pemirsa, seorang dokter kandungan mengunggah kondisi alat medis yang rusak dan tidak sesuai dengan standar saat sedang menangani pasien dalam kamar operasi di sebuah rumah sakit. Ini rapuh kasihan benangnya, hanya begini mau terlepas ini anunya orang. Seorang dokter ahli kandungan meluapkan kekesalannya terhadap kondisi fasilitas ruang bedah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Baharudin, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Melalui rekaman video berdurasi singkat yang viral di media sosial, kondisi alat medis tidak layak pakai saat sedang menangani pasien di ruang operasi. Sejumlah perlengkapan seperti jubah operasi, benang jahit, dan beberapa alat operasi yang cukup penting tidak terpenuhi. Padahal apa yang menjadi kebutuhan operasi telah disampaikan untuk dipenuhi. Sementara itu pihak rumah sakit mengakui insiden tersebut di luar dari pengetahuan rumah sakit. Pihak rumah sakit baru mengetahui kondisi yang terjadi dalam ruang operasi setelah video yang diunggah oleh dokter tersebut viral di media sosial. Pihak rumah sakit berdalih petugas pengadaan kelengkapan alat medis operasi ketiduran membuat permintaan dari dokter tidak diproses tepat waktu. Mereka melapor ada rencana operasi katanya 4, tapi tidak ada bahasa sito. Sito itu artinya darurat, karena kan emergensi, kecuali itu kalau emergensi pasti ada anunya. Nah, yang disudahkan dari 15 kita punya set dan tiap tahun itu insya Allah kita mengadakan terus. Dari 15 sudah set kamar operasi itu yang masih seluruhnya lengkap dan layak itu tinggal 7. Yang lainnya tadi ada bajunya, tapi yang lain tidak ada, atau yang pokoknya tidak lengkap. Pasca viral, sang dokter masih enggan untuk klarifikasi baik dari awak media maupun undangan klarifikasi dari pihak rumah sakit. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba News melaporkan. Ya pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.